Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Dan pagi ini saya sedang sarapan di salah satu kafeteria di dekat rumah saya. Sengaja saya sarapan di luar pagi ini. Tadi pagi habis dari antar Matilda sekolah, saya langsung ke sini karena di rumah lagi rame, ada banyak orang, teman-temannya mama datang ke rumah, dan kebetulan hari ini ada asisten rumah tangga, ada 2 orang asisten rumah tangga yang datang ke rumah untuk bantu-bantu beresin rumah. Jadi saya tadi sekalian mau kerja rencananya. Hari ini sebenarnya saya ada sekolah teman-teman, cuman saya skip sekolahnya karena kalau saya sekolah saya selesai nanti jam 12 siang. Pulang ke rumah nggak ada waktu untuk nyelesain kerjaan. Jadi saya putuskan untuk skip kelasnya hari ini. Habis sarapan saya mau kerja di sini. Saya udah bawa segala peralatan macam kerjaan saya teman-teman. So anyway, sebelum saya mulai kerja sambil nemenin ngopi, karena beberapa hari terakhir saya nggak bisa ngeluangin waktu yang pas untuk live bareng teman-teman, untuk share bareng teman-teman ya. Jadi kebetulan sekarang karena ada sedikit waktu, 15 menit, 20 menit atau maksimum setengah jam ya, saya bisa ngobrol sama teman-teman. Saya hari ini sarapan apa? Hari ini saya seperti biasa sarapan ringan, kopi tanpa kafein yang sobre seperti ini. Teman-teman pasti udah sering lihat saya minum kopi tapi yang saset yang nggak pakai kafein sama susu. Terus tadi saya pesan Farton juga, ini 3, sudah saya makan 1, 3 harganya €1 atau 16.000. Jadi satu harganya sekitar 4.000 atau satu Farton gini. Anyway, apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu. Sebentar teman-teman. Ya betul Mbak Kudanil. Jadi tadi malam itu saya sempat saya tidur tadi malam, terus jam 1 malam saya baru tidur, selesai ngurus kerjaan. Terus sebelum masuk kamar itu saya sempat scroll komen. Memang tidak semuanya komen bisa saya balas, bisa saya baca ya teman-teman, karena keterbatasan waktu saya. Terutama yang teman-teman yang mungkin komen di Facebook tidak sempat saya respon, mohon maaf sekali. Bukannya tidak mau atau tidak peduli, waktunya itu kadang-kadang nggak cukup teman-teman. Nyempatin waktu untuk baca komen itu kadang-kadang sampai larut malam, kerjaan sudah selesai itu malam sekali, setengah 1, jam 1 malam gitu baru bisa saya baca komen-komennya, pun tidak semuanya. Termasuk untuk teman-teman yang mungkin DM saya di Facebook, mohon maaf juga tidak saya respon. Mungkin yang kadang saya buka itu malah kalau DM di Instagram itu kadang-kadang saya buka, walaupun tidak selalu. Tapi kalau yang DM di Facebook itu hampir tidak pernah saya buka. Dan mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang DM saya di Facebook kemudian seperti ada balasan dalam bahasa Inggris, itu bukan saya yang balas ya teman-teman. Jadi memang saya set otomatis. Kalau ada yang ada yang inbox itu langsung otomatis terjawab otomatis oleh Facebook. Memang saya set begitu, dan kebetulan menggunakan bahasa Inggris. Mohon maaf, bukan karena sok-sokan tinggal di luar negeri pakai bahasa Inggris, tapi karena saya lupa untuk ngeset dalam bahasa Indonesia, karena memang Facebook saya itu settingannya dalam bahasa Inggris teman-teman, nggak saya setting bahasa Indonesia gitu. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya saya ada waktu, settingannya saya ubah agar mesin penjawabnya nanti kalau jawab bisa dalam bahasa Indonesia gitu. Mbak Anti, ini Mbak jam tangan saya. Oh iya, ini jam tangan udah lama. Anyway, tadi malam itu pas saya baca-baca komen itu nggak semuanya, dalalannya saya nemu komen salah satu komen warga negara Indonesia yang kebetulan konon katanya beliau ini tinggalnya di Eropa. Sudah agak lumayan terkenal WNI yang satu ini gitu, terkait dengan suka komen-komen di vlog-vlog teman-teman yang lain gitu, dan katanya komennya itu lebih banyak negatifnya. Saya nggak tahu berapa banyak dia sudah komen di di media sosial saya, karena memang saya tidak cukup banyak waktu untuk baca komen-komen. Cuman tadi malam itu kebetulan muncul teman-teman komennya dia.
entah tadi malam, entah kapan ya, saya nggak tahu kapan dia komen tuh, saya nggak tahu, cuman saya bacanya tadi malam. Intinya dia seperti mencibir lah ya, mencibir dan meremehkan usaha saya di sini gitu. Kan alhamdulillah di sini saya ada beberapa usaha, ada beberapa bisnis, walaupun skalanya kecil ya teman-teman, dari yang bisnis receh sampai yang melibatkan banyak pihak yang skalanya besar. Saya bilang gitu, dari yang bisnis lokal sampai yang bisnis internasional, tapi ya kecil-kecilan gitu teman-teman. Dan saya kadang-kadang kan sering share ya di Facebook, di Instagram, kemudian di YouTube juga. Pertama karena yang namanya bisnis itu kita akan melibatkan orang lain, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam bisnis kita itu akan membuka peluang yang semakin besar gitu. Jadi media sosial itu adalah salah satu cara kita mengembangkan sayap bisnis kita, bagi saya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya bikin daily vlog harian, kegiatan harian saya, yaitu karena memang pure apa yang saya lakukan sehari-hari gitu. Jadi saya jarang sekali, yang mungkin hampir tidak pernah, yang benar-benar bikin skenario gitu, yuk kita bikin vlog ini yuk untuk cari viewers misalnya ya, agar cuannya dari media sosial banyak. Itu saya malah nggak pernah teman-teman, karena memang tidak ada waktu untuk bikin skenario kayak misalnya settingan segala macam, itu emang saya nggak ada waktu. Jadi memang video-video saya memang video daily vlog, memang kegiatan harian gitu. Termasuk di dalamnya dari mulai saya masak seperti teman-teman tahu. Kemudian mungkin kalau belanja itu lebih sering saya skip karena saya nggak terlalu suka. Kadang-kadang aja saya kalau bikin vlog belanja itu saya bikin vlognya, cuman tidak selalu karena saya kurang suka, karena bagi saya misalnya vlog belanja itu sisi edukasinya ada, misalnya saya menjelasin harga barang di sini, harga barang di sana, tapi minus gitu loh, sisi edukasinya lebih sedikit banget gitu. Walaupun vlog-vlog saya juga tidak seluruhnya mengedukasi, tapi sebisa mungkin saya mengurangi banyaknya sampah di media sosial gitu teman-teman, walaupun saya juga nyampah juga gitu, termasuk ngurusin usaha dan segala macamnya, kegiatan ngurusin ya usaha kecil-kecilan gitu. Dan Mbak ini berkomentar, ya pokoknya inti dari komentarnya itu adalah usaha receh aja hebohnya minta ampun, gitulah intinya ya. Detailnya teman-teman scroll sendiri, saya lupa di YouTube teman-teman gitu. Anyway, saya merasa bahwa kalau usaha-usaha yang kita lakukan, baik itu yang usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha kelas kakap sekalipun, bagi saya itu ya dibilang heboh enggak juga, cuman ya kita syukuri gitu. Dan saya memang tidak malu, misalnya kalau mungkin teman-teman sambil baca komen, misalnya ya saya jualan, teman-teman tahu kan saya punya bending, bending itu di sini soalnya pakai V. Kalau Indonesia mungkin dibilangnya vending sebenarnya kalau Indonesia disebutnya. Cuman di Spanyol itu V itu disebutnya B kalau dibaca. Jadi vending kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu di sini bilangnya bending. Jadi mungkin teman-teman agak bingung kok itu dibilangnya bending sih usahanya Dewi gitu. Ya, karena di sini V itu dibacanya B, makanya bending. Mesin-mesin, robot-robot otomatis untuk jual snack gitu loh. Teman-teman, itu ya usaha receh, seperti kalau teman-teman di Indonesia jualan, buka warung ciki atau buka toko jajanan di depan SD, ya hampir sama seperti itu gitu. Cuman bagi saya apapun usaha yang saya lakukan itu saya syukuri, dan saya tidak perlu malu atau tidak perlu gengsi. Dan teman-teman, itu adalah bagi saya itu juga membuka mata orang lain bahwa hidup itu tidak seindah yang ada di sinetron, tidak seindah yang ada di film-film perjuangan teman-teman gitu. Nah nanti kalau misalnya ya memang netizen itu macam-macam ya teman-teman. Kalau bisnis kecil-kecilan kita sharing di Facebook, dibilang bisnis gitu aja udah heboh. Nanti kalau misalnya saya up lagi bisnis yang besar, yang skalanya internasional, yang impor ekspor, nanti
nanti komentarnya sombong dan lain sebagainya. Jadi memang apa ya, saya pikir lebih ke mental sih, ke mental teman-teman. Cuman yang saya sayangkan adalah beliau ini sudah tinggal di luar negeri gitu loh. Setidaknya saya tidak meremehkan teman-teman yang tinggal di Indonesia, tapi setidaknya kalau teman-teman sudah melangkah keluar dari Indonesia, apalagi yang sudah jauh ke lintas benua, at least mindsetnya agak sedikit lebih maju lah, one step ahead dibanding teman-teman yang lain gitu. Pikiran saya sih begitu seharusnya ya gitu. Dan seharusnya kalau misalnya kita sama-sama orang merantau gitu, dan satu di antara kita sedang berusaha melakukan sesuatu, sedang berjuang melakukan sesuatu, setidaknya bagi orang yang bisa memanusiakan manusia itu setidaknya harus bisa empowering each other gitu loh, memberi support each other, bukan malah mencibir. Saya tidak tahu sukses di mata orang lain. Mungkin ada sukses di mata orang lain itu ketika mampu mencibir teman yang lain. Saya nggak tahu, mungkin standar kesuksesan itu macam-macam. Cuman yang saya sayangkan adalah ketika kita sudah keluar keluar kaki kita dari Indonesia, tapi mindset kita masih seperti itu, sangat disayangkan. Kayak kalau saya termasuk orang yang rugi kalau saya melakukan itu. Yang pertama. Terus yang kedua, kayak barangkali ya, saya nggak tahu beliau ini, bahkan saya nggak tahu dia ini laki-laki atau perempuan. Cuman yang saya tahu sebenarnya kata-katanya, saya tahu sepertinya perempuan, cuman nggak tahu sebenarnya apakah dia sudah sesukses apa, saya juga tidak tahu. Terus seberapa sibuknya dia, saya juga tidak tahu, karena kalau saya dengar memang agak lumayan terkenal. Seseorang ini terkenalnya karena suka menjatuhkan, mencibir vlogger-vlogger lain atau WNI lain yang ada di luar negeri. Saya tidak tahu apakah dia tidak ada kerjaan gitu, atau memang kerjaannya begitu, saya nggak tahu. Karena saya pikir kalau kita sebagai orang yang produktif, orang yang banyak kerjaan, banyak yang di pikiran kita yang mesti kita lakukan, banyak kegiatan, sepertinya kita tidak akan ada waktu untuk berpikiran negatif kepada orang lain. Kita juga nggak ada waktu untuk ngomongin orang lain, nggak ada waktu juga untuk menjelek-jelekan orang lain. Saya pikir gitu, teman-teman. So jadi begitu, saya dicibir karena saya bikin vlog yang suatu ketika saya bikin vlog yang receh tentang branding itu, tentang jualan snack yang di salah satu usaha kami di sini, ya gitu teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Apakah sakit hati? Sakit hatinya enggak sama sekali, cuman saya justru menyayangkannya kayak seperti apakah dia tidak ada pekerjaan lain gitu sampai ada waktu untuk mencibir usaha orang lain. Saya pikir apapun bentuk usahanya, asal kita lakukan dengan benar, dengan halal lah ya, kita tidak merugikan orang lain, kenapa tidak gitu. Dan ini juga membuka, kayak saya bilang tadi di awal, membuka mata bahwa kehidupan di luar negeri yang real memang seperti ini, kecuali teman-teman berasal dari lahir jebrot, itu berasal dari keluarga yang kaya raya, yang 7 turunan uangnya nggak habis, teman-teman mungkin akan bikin vlog yang berbeda, mungkin yang gaya sosialita dan lain sebagainya mungkin ya. Atau misalnya entah itu laki-laki entah perempuan kebetulan kerja di sini, kemudian gajinya 1 bulan itu bisa untuk hidup 10 tahun, nah mungkin mungkin bisa bikin vlog yang dengan gaya yang berbeda mungkin. Cuman kalau saya lebih kepada membuka mata kita semua bahwa hidup di luar negeri emang tidak semudah yang dibayangkan, dan juga kita mesti set mindset kita setiap ada kesempatan, setiap ada opportunity. Kalau kita orang entrepreneur itu teman-teman, setiap ada kesempatan kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu dalam bentuk ini bisnis ya. Apakah itu benefitnya kecil ataukah itu benefitnya besar, itu dalam nilai uang. Tetapi kalau saya melihatnya, kalaupun uangnya itu kecil, tapi seberapa banyak waktu yang saya luangkan di sana gitu. Atau misalnya uangnya besar, seberapa banyak waktu yang saya luangkan di sana. Misalnya yang untuk branding ini memang uangnya tidak besar sekali enggak. Cuman kalau dibandingkan orang kerja di kantor, gaji orang kerja di kantor ya jauh lebih, alhamdulillah tuh jauh lebih banyak dari orang yang normal gaji di kantor. Dan yang saya sukanya dari branding ini adalah kita
tidak terlalu banyak makan waktu untuk kerja di sana karena kan mesinnya otomatis ya teman-teman. Jadi paling kita cuma ngisi nge-refill produk-produk yang habis pada hari itu, kita refill lagi ya paling 1 jam 1 jam setengah. Kalau misalnya pas kita lagi keluar, kita bisa minta tolong orang untuk masukkan ke sana. Jadi itu sebenarnya kayak bikin bending itu sebenarnya itu sleeping investor sebenarnya. Kenapa saya bilang sleeping investor? Karena orang-orang yang bekerja yang mendedikasikan dirinya menjadi sleeping investor itu mereka tidak perlu kerja yang waktunya tercurah di sana 8 jam, 9 jam, nggak perlu. Jadi bisa minum teh di sini, bisa main sama anak-anak, bisa pergi liburan, bisa pergi gym, bisa melakukan apa yang kita suka. Tetapi uangnya terus ngalir ke dalam saku kita gitu. Jadi apakah itu uangnya banyak atau sedikit, saya melihatnya kesempatan gitu loh teman-teman. Jadi ya alhamdulillah bending itu walaupun kecil itu bisa jadi tambahan tabungan untuk masa depan kami gitu. Walaupun misalnya uangnya tidak dipakai untuk kehidupan harian lah ya, untuk living cost, tapi ya alhamdulillah itu bisa menjadi tabungan gitu. Karena sekali lagi saya berkali-kali juga bilang bahwa saya dan suami saya itu bukan pegawai negeri. Walaupun di sini hidup itu dijamin, walaupun kita akan bakal dapat pensiun, tetapi kan kita tidak bisa menggantungkan hidup kita sama negara ya teman-teman. Kita nggak bisa, kita juga tidak tahu bahwa negara itu kedepannya akan bagaimana, apa masih bisa akan menjamin kita selamanya. Kalau misalnya kita pensiun, kita nggak tahu, negara juga bisa terpuruk gitu, sama seperti kita juga bisa terpuruk. Makanya bagi saya selagi kita masih bisa, masih mampu, sebenarnya ini bukan lebih ke kemaruk gitu atau misalnya rakus, sebenarnya enggak ya, tapi untuk membentengi diri kita sendiri dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya gitu. Apalagi ada anak ya teman-teman, anak itu juga harus berinvestasi juga untuk anak, untuk masa depan anak. Kita tidak tahu apakah nanti akan makan biaya yang besar atau tidak, tergantung anaknya juga. Jadi ya harus ada tindakan preventif lah teman-teman. Kita mesti jaga-jaga dari segi finansial, mau itu sedikit mau itu banyak, tetap harus diusahakan terus. Kalau bisa semakin banyak usaha dan sebenarnya juga bukan cuma itu aja, karena semakin banyak usaha semakin kita bisa menghasilkan. Bagi saya sedikit dan banyak itu kita bisa membantu orang lain gitu. Mbak Tini senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya Mbak, jadi begitulah cerita saya hari ini. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Memang betul kita tidak bisa meminta orang. Saya juga tidak meminta juga, tidak bisa mengharapkan orang lain itu semuanya suka dengan kita. Cuman yang saya sayangkan di sini, mungkin saya salah ya, saya nggak tahu. Yang saya sayangkan di sini adalah ketika teman-teman sudah keluar dari Indonesia, yang seharusnya teman-teman itu sudah selangkah lebih maju, one step ahead dibandingkan orang-orang lain yang mungkin belum punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, untuk merasakan gimana tinggal di luar negeri, tetapi mentalnya masih jauh tertinggal ke belakang, mungkin bahkan mentalnya masih jauh tertinggal dibanding teman-teman yang tinggal di Indonesia atau tidak punya kesempatan untuk hidup di luar negeri. Itu yang saya sayangkan itu sebenarnya. Anyway, begitulah manusia ya teman-teman. Saya tidak tahu. Sepertinya dia lebih banyak di YouTube dibanding di Facebook sepertinya ya. Nggak tahu kalau dia juga berkeliaran di Facebook, tapi tidak saya baca. Nggak tahu, tapi dia lebih banyak beredar di YouTube. Gitu teman-teman. Dan saya juga tidak pernah meremehkan usaha ya teman-teman. Kalau misalnya usaha itu untungnya cuma €1 16.000, tetap saya syukurin teman-teman. Saya nggak pernah bilang, wah kok cuma segitu gitu. Cuman apa ya teman-teman, saya takut kalau bilang alah cuma 10.000 untungnya, cuma 1 juta untungnya. Kalau usaha untungnya cuma 10 juta, atau misalnya di Cibir usahanya cuma untungnya 100 juta bla 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 gitulah. Saya pikir apa ya teman-teman, enggak lah, saya nggak berani bilang kalau meremehkan rezeki dari Allah itu, saya nggak berani teman-teman, karena rezeki dari Allah itu bagi saya adalah rahmat dan berkah yang harus saya syukuri gitu.
Jadi kalau diremehin orang, alah untung cuman segitu aja, bla 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 gitu. Saya berdoanya mudah-mudahan rezekinya dia itu berlipat-lipat gitu loh, mudah-mudahan. Dan saya berharapnya dengan rezeki yang berlipat-lipat itu dia bersyukur. Tapi biasanya kalau orang yang suka ngeremeh-remehin gitu, biasanya ya, tidak semuanya, biasanya kehidupannya tidak jauh lebih baik dari orang yang diremehkan, biasanya sih begitu. Anyway, oh namanya nama ini mbak, nama aslinya saya nggak tahu, dia selalu menggunakan nama samaran. Nama aslinya saya tidak tahu, ada dia beredar di YouTube. Saya makan sambil makan ya teman-teman. Mohon maaf saya itu kalau sebulan terakhir kan kawat gigi yang bagian bawah tuh dipasang teman-teman. Jadi kalau makan itu saya merasa agak aneh mulut saya karena menyesuaikan. Lucu rasanya kalau makan di depan kamera itu karena seperti agak kurang sopan rasanya bentuk mulutnya. Iya betul mbak. Mau itu usaha warung, mau itu usaha apa, setiap ada peluang saya selalu memanfaatkan peluang itu. Sebenarnya kalau usaha yang kecil-kecil di vlog itu saya bilang nggak apa-apa ya, nggak bahaya. Mungkin kalau saya yang besar-besar, misalnya nanti saya bikin vlog salah satu usaha saya di sini yang saya jarang bikin vlognya. Itu kalau di vlog dipublikasikan itu justru agak rentan. Kenapa? Karena kalau usaha-usaha besar gitu kita berkaitan dengan pajak ya teman-teman. Jadi agak takut juga kalau misalnya bikin vlog yang gede-gede, nanti kita bikin vlog usaha yang besar itu agak takut nanti kita didatengin didata orang pajak. Kalau saya yang kecil-kecil kan nggak apa-apa ya teman-teman, kecil-kecil paling berapa lah pajaknya. Tapi kalau yang besar-besar nanti kita malah suruh dicek laporan pajaknya, suruh bikin laporan pajak, itu malah bahaya. Nah gitu teman-teman cerita saya hari ini. Kita doakan saja mudah-mudahan banyak rezekinya, banyak usahanya, banyak, biar gak ada waktu untuk nggak ada waktu untuk memupuk penyakit hatinya, penyakit pikirannya. Kalau usahanya banyak atau misalnya dia diberi kesempatan sama yang di atas untuk merasakan gimana senangnya mendapatkan untung dari usaha yang dia jalani gitu. Misalnya sedikit aja, misalnya nggak usah banyak-banyak, dulu sedikit aja gitu, biar dia tahu gimana rasanya bahagianya mendapatkan rezeki dari usaha kita, mudah-mudahan. Atau mungkin sebenarnya dia punya banyak usaha juga sebenarnya, saya nggak tahu, sepertinya sih nggak tahu. Kadang-kadang tuh ya teman-teman, saya yang gini aja dicibirin ya teman-teman. Nanti belum lagi kalau yang vlognya misalnya pakai barang-barang yang branded, yang glamor, nanti dicibir juga. yang misalnya saya yang nggak yang hariannya cuma sederhana begini aja dicibirin. Nah, nanti belum lagi kalau ketemu orang Indonesia yang isi vlognya misalnya yang gaya sosialita juga nggak luput juga dari cibiran dia. Pokoknya mau itu baik mau salah, tetap salah di mata di mata beliau ini. Terima kasih Mbak Tini. Sebentar ini saya baca komen sebentar, setelah itu saya mau kerja teman-teman. Oh iya, hari ini saya sendirian karena tadi pagi jam 7 pagi Nacho sudah keluar rumah untuk berangkat main ski sama Dani. Sengaja berangkatnya hari Jumat
karena mereka kalau main ski hari Sabtu Minggu tuh rame banget di tempat ski itu. Jadi kalau hari Jumat kan orang-orang masih kerja. Nah, ini juga salah satu keuntungan kalau kita punya usaha sendiri yang bisa di remote jarak jauh. Kita bisa melakukan aktivitas kayak hobi kita segala macamnya yang tidak harus terpaut sama jam kerja. Misalnya sekarang ya ngaco yang sederhana begini aja lah, untuk hal-hal yang senang-senang begini saja. Main ski kan hitungannya hal hobi ya teman-teman, itu nggak perlu minta izin sama atasan karena berangkatnya hari kerja gitu, dan bisa banyak menikmati lebih banyak waktu main ski yang tidak terlalu ramai, karena kalau hari Sabtu Minggu itu diisi sama orang-orang yang kerja. Biasanya orang-orang kerja kan liburnya hari Sabtu Minggu kan teman-teman. Salah satu bentuk bentuk berkah yang kecil-kecil begitu sih bagi saya yang harus kami syukuri seperti itu. Mau berangkat main ski, mau berangkat kemana silakan saja, mau ke sini silakan saja. Dan misalnya kalaupun harian saya sama Nacho sibuk, itu karena memang kita mau kehidupan kita seperti itu, produktif. Tapi kalau misalnya ya teman-teman saya terus bilang aku 2 minggu ini nggak mau kerja deh, saya mau leleh-leleh, ya bisa saja sebenarnya. Ada pemasukan nggak? Ya alhamdulillah aja ada, passive incoming itu ada teman-teman. Misalnya mau sebulan nggak kerja, sebulan nggak usah ngurusin kerja, bisa gitu ya. Bukannya apa ya, bisa uang masuk juga ada. Cuma memang saya sama Nacho itu adalah tipe orang-orang pekerja keras yang sebisa mungkin kalau kita masih sehat produktif gitu loh. Karena kan bayangin lah, kita nggak tahu umur kita berapa. Let's say average umur kita 80-90 tahun. 20 tahun pertama itu kita sekolah dan belum bisa ngapa-ngapain lah sampai 20 tahun. 20 sampai 30 tahun kita masih nyoba-nyoba hidup, mau bagaimana, nyoba kerja ke sini, nyoba kerja ke sana. Sudah berkurang dari 90. Ini kalau untung-untung dapat 90 tahun ya teman-teman. Udah tinggal 60 tahun kan. Tinggal 60 tahun dari usia, let's say usia 65 sampai 90 itu sudah bukan usia produktif lagi. Jadi berapa tuh, sekitar 25 tahun udah nggak produktif. Jadi produktifnya kita ya kisaran cuma 30 tahun, kisaran segitu, 25-30 tahun. Dan 35 tahun 25 tahun tuh seperti panjang, tetapi sebenarnya nggak panjang. Kenapa saya bilang nggak panjang? 30 tahun itu setengahnya itu malam, jadi cuma 15 tahun teman-teman. 15 tahun cuman, karena kan setengahnya kita tidur ya. Bener nggak? Setengahnya kita tidur, jadi cuma 15 tahun. 15 tahun ini kalau kita kurangin lagi untuk sarapan, untuk makan siang, itu sudah akumulasikan tahunan ya usia produktif kita ya. Ngobrol sama teman-teman, hahihi, main game, scroll internet, nonton segala macamnya ya. Paling yang produktifnya itu 15 tahun, paling cuma 12 tahun paling produktifnya. Dan bayangin kalau umur kita 90 tahun produktifnya banget itu cuma 12 tahun, kan kayak rugi banget kalau kita nggak ngapa-ngapain. Anyway, orang-orang mungkin belum, sebagian mungkin tidak mikir ke arah sana. Saya kalau dari, nggak tahu, saya mungkin saya melihat diri saya itu memang agak berbeda dari orang lain. Saya suka teman-teman sibuk, termasuk dari zaman kuliah itu saya senang sekali menyibukkan diri. Sampai waktu masuk kuliah tahun pertama itu, kalau teman-teman pernah kuliah ataupun anaknya kuliah ataupun keluarganya kuliah, kan teman-teman tahu ada yang sistem grade semester SKS itu loh. Kalau per semesternya, dari ngomongin orang sampai sekarang ngomongin kuliah teman-teman, itu kan kita rata-rata 24 SKS ya. Masuk pertama tuh biasanya 24 SKS, nanti naik turunnya SKS kita per semester itu tergantung dari prestasi kita. Kalau IP-nya di atas 3 biasanya bisa agak ke atas, tapi kalau IP-nya 1-2 SKS-nya bisa turun ke bawah. Tahun pertama saya kuliah 2 semester dapat 24 SKS per semester. Itu bagi saya, waktu saya masih luang-luang banget bagi saya. Bagi sebagian teman-teman yang lain itu sudah berat 24 SKS. Bagi saya itu saya masih punya banyak sekali waktu luang. Akhirnya di tahun kedua, saya juga pernah bikin vlognya di tahun kedua. Itu belum nyampe di tahun kedua. Jadi 1 semester itu saya nyari-nyari kampus lain untuk saya daftar, teman-teman. Saya daftar akhirnya di kampus lain. Jadi semester kedua tuh saya nyari
nyari-nyari kampus lain untuk daftar. Terus waktu pendaftaran tahun ajaran baru itu saya daftar lagi di kampus lain dan saya kuliah lagi, teman-teman. Terus di tahun kedua itu saya kuliah di 2 tempat. Mungkin kalau untuk saya punya beberapa teman juga yang sama seperti saya. Ada satu teman saya yang baik banget, dulu satu kampus saya sama saya, tapi dia juga kuliah di IAIN. Ada satu lagi sama juga seperti saya, kuliah di ngambil dobelnya di UGM waktu itu. Jadi dalam satu angkatan itu kita ada 3 orang yang punya gaya hidup yang sama, nggak suka berleha-leha. Jadi 3 orang ini, satu double di IAIN, terus saya, satu lagi double di UGM. Kita tuh kuliah di 2 tempat sekaligus. Zaman dulu, teman-teman, zaman saya kuliah tahun 2000-an itu belum ada yang namanya orang naik motor. Itu udah yang kita bilangnya udah wow. Kalau sekarang mungkin hampir semua anak kuliah naik motor. Itu saya masih harus jalan kaki karena kampusnya berjauhan. Kalau nggak naik Kopata atau Aspada. Saya dulu kuliahnya di Jogja, naik bus. Terus kalau misalnya ke lab, karena labnya jauh, saya masih naik becak, masih jalan kaki, teman-teman. Itu dulu waktu saya. Dan sampai sekarang habit saya yang nggak mau diem itu terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang tuh kayak sehari aja misalnya saya nggak ngapa-ngapain, itu mungkin karena saya benar-benar capek mau total istirahat. Tapi kalau misalnya harian biasa saya nggak ngapa-ngapain itu kayak ada yang kayak nggak greget hari saya. Itu sebabnya juga kebawa juga di bisnis. Kalau misalnya lihat ada peluang bisnis walaupun uangnya itu cuma kecil, tetap saya manfaatin, teman-teman. Untuk apa? Uang juga tidak dibawa mati. Ya betul, uang tidak dibawa mati, tapi uang itu bisa membantu banyak orang, teman-teman, di dunia. Nggak saya bawa mati, betul, nggak saya bawa mati, tapi dengan uang itu kita bisa banyak membantu kehidupan orang lain. Begitu, teman-teman, untuk menanggapin mbak-mbak yang mengomeni usaha saya recehan. Tidak apa-apa usaha recehan, berkah, yang penting makan bisa cukup, mau liburan kapanpun kalau mau bisa, mau menyenangkan anak bisa, mau membantu orang yang membutuhkan juga bisa, begitu. Anyway, udah ya teman-teman, saya tak melanjutkan kerjaan saya dulu. Lihat nih, saya udah bawa laptop. Laporan buku-buku laporan juga sudah saya bawa di sini. Kerja dulu sebentar karena nanti jam 12:30 saya harus jemput Matilde. 12:30 sih. Oh iya benar, 12:30 karena nanti ada les piano. Ya benar, 12:30 saya jemput Matilde karena hari ini Matilde lebih cepat pulangnya karena akan berangkat lebih cepat karena ada kelas piano. Gitu. Terima kasih teman-teman, Mbak Lisa, semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa empowering each other. Tidak perlu empowering saya, tapi empowering orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalau misalnya saya dicibir, diejek, insya Allah saya tahu bagaimana harus bereaksi, tapi juga Mbak Dia iya Mbak Dia, tapi ada sebagian orang yang kalau dijulitin itu bisa down. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus kita empowering, harus kita support. Kalau misalnya yang dicibir, yang diejek, itu saya alhamdulillah saya tahu bagaimana saya harus bereaksi. Saya bilang tadi, cuman yaitu ada banyak orang-orang di luar sana yang ketika sedikit saja disentil itu sudah mentalnya down. Tapi mudah-mudahan kita semua teman-teman yang bergabung di live saya hari ini adalah bagian orang-orang baik yang bisa mensupport demi kesuksesan. Ya rata-rata kan perempuan ya yang nonton live saya hari ini, bisa mensupport perempuan-perempuan lain, dan kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu bisa sangat produktif, bahkan mungkin jauh lebih produktif dibanding laki-laki. Kita setara gitu. Cuman sebisa mungkin untuk teman-teman yang nonton video live saya hari ini, jangan sampai kita mencibir atau mengejek orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan orang tersebut, susahnya perjalanan orang yang menghadapi yang misalnya sedang membuka usaha, misalnya sedang kuliah, sedang hamil, sedang ngomong anaknya, sedang bekerja. Pokoknya misalkanlah teman-teman, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang mencibir usaha orang lain atau kehidupan orang lain. Semoga kita menjadi bagian orang baik, dan kalaupun kita ada di lingkaran orang-orang yang tidak baik, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian di lingkaran orang-orang tersebut.
Anyway, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di live-live selanjutnya. Saya pamit undur diri, kerja dulu teman-teman biar semakin dicibir lagi. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sampai jumpa lagi ya di live-live selanjutnya. Assalamualaikum, bye.